Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelajar SMP yang tewas karena berkelahi di sekolah dimakamkan. Orang tua tuntut keadilan. Hadir unit pelayanan baru khusus truk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Slawi, Kabupaten Tegal. 4 pembalap muda Indonesia raih tiket ke Spanyol usai memenangi lomba semifinal FIM Mini GP Indonesia Series 2025 di Boyolali. RSUD Dr. Suselo Slawi, Kabupaten Tegal meluncurkan unit truk. Unit ini nantinya akan melayani pasien khususnya penyakit stroke yang saat ini jumlahnya terus meningkat. Setiap detik adalah waktu yang paling berharga bagi pasien. Waktu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Mulai Sabtu pekan lalu, di RSUD Suselo Slawi, Kabupaten Tegal, resmi berdiri unit stroke dengan tenaga medis dan alat kesehatan yang memadai. Unit baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan cepat dan tanggap untuk menekan angka kematian dan kecacatan akibat stroke. Dan ini juga tentunya dalam rangka untuk bisa menurunkan angka mortalitas dan mobilitas, ya, angka kematian dan kesakitan dari stroke yang khususnya di Kabupaten Tegal, karena juga prevalensinya juga cenderung meningkat ya, dan juga banyak ini sudah terjadi pada usia yang muda pun juga sudah pada kena stroke. Setiap pasien stroke yang memenuhi kriteria dan dilakukan trombolysis, maka perawatannya akan berada di ruangan ini selama 24 jam untuk observasi. Dan kapan pelaksanaannya, karena ini sudah soft launching, maka kami sudah bisa menerima pasien stroke yang memenuhi kriteria untuk dilakukan trombolysis. Data menunjukkan adanya peningkatan relevansi stroke, bahkan pada usia muda. WHO mencatat pada tahun 2020, stroke menempati peringkat kedua penyebab kematian dan peringkat ketiga penyebab kecacatan di dunia. Namun, stroke dapat sembuh total jika ditangani kurang dari 4 jam sejak terjadi serangan pada pasien. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Pemerintah memperpanjang masa pendaftaran peserta magang nasional yang dimulai 20 Oktober 2025. Meski akan menambah kuota hingga 100.000 peserta, program stimulus ekonomi ini dinilai masih menyisakan sejumlah tantangan. Antri panjang, peserta membludak, kondisi yang kerap terjadi setiap penyelenggaraan bursa kerja di tanah air. Bukti, masih banyak pengangguran. Dampaknya pun kemana-mana termasuk pertumbuhan ekonomi. Solusi diambil pemerintah dengan mencanangkan program magang nasional. Tingginya antusias calon peserta diklaim menjadi alasan pemerintah memperpanjang pendaftaran peserta. Masa pendaftaran peserta magang diperpanjang hingga 15 Oktober 2025. Seleksi dan pengumuman 16 hingga 18 Oktober 2025. Pelaksanaan mulai tanggal 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026. Pemerintah pun terus mematangkan persiapan sebelum bergulirnya program magang nasional, termasuk manfaatnya bagi peserta. Tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Menko Bidang Perekonomian klaim jumlah kuota akan ditambah. Kata Erlangga Hartarto, tetapi kalau 20.000 ini dicapai, langsung kita tingkatkan ke 100.000 peserta. Ini artinya jumlah tersebut setara dengan 10% dari total lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Program magang nasional diyakini bisa jadi solusi mengurangi tingkat pengangguran, tapi bukan tanpa tantangan. Meski telah ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sejumlah pakar menilai program magang nasional masih menyisakan tantangan terkait pemerataan. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Rencana pemerintah membangun pesantren Al-Khosini Sidoarjo dengan menggunakan APBN menuai pro dan kontra. Apakah pesantren berhak mendapat anggaran dari APBN? Material bangunan pondok pesantren Al-Khosini Sidoarjo Jawa Timur yang ambruk perlahan terus dibersihkan.
Seluruh korban sudah dievakuasi dan sebagian masih diidentifikasi. Polisi yang menyelidiki kasus ambruknya bangunan pesantren sudah memeriksa sejumlah saksi. Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membangun kembali Ponpes Al-Khozini yang ambruk, pemerintah berencana menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN. Tidak untuk kemudian nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga. Cuma di sementara waktu dari APBN. Rencana ini kemudian menuai pro kontra di media sosial. Ada yang setuju, namun tidak sedikit yang mempertanyakan termasuk anggota DPR Atalia Praratya. Pertanyaannya, apakah pesantren berhak mendapat anggaran dari APBN? Ternyata pesantren bisa saja mendapat dana dari APBN. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Selain dari APBN dan APBD, pesantren juga bisa mendapat dana dari masyarakat dan sumber-sumber lain. Ya memang pemerintah harus turun tangan. Itu apalagi kan santrinya cukup banyak ya kalau menurut saya. Dan itu juga memang harus diberi bantuan khusus oleh pemerintah. Jangan sampai ini merugikan para santri. Kecuali, nah ini yang belum saya dengar itu apakah keluarga santri tersebut akan menarik santri-santrinya. Sehingga pesantren tersebut kan akan kehilangan santri nih. Nah, kalau ada kasus seperti itu, ya mungkin harus ditinjau ulang tadi hibah-hibah tersebut. Sejumlah pihak mengingatkan agar penggunaan dana APBN untuk pembangunan pesantren Al-Khozini dikaji dengan serius dan hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Proses identifikasi korban robohnya musala Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran Sidoarjo terus berlanjut. Tim DVI Polda Jatim Minggu malam kembali mengidentifikasi 2 jenazah korban. Dengan tambahan 2 jenazah baru yang teridentifikasi, total sudah 53 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima tim DVI. 2 jenazah teridentifikasi atas nama Haikal Fadil Al-Fatih, laki-laki berusia 12 tahun, dan Syamsul Arifin, laki-laki berusia 18 tahun yang sama-sama merupakan warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur. 11 kantong jenazah lagi masih dalam proses pencocokan sampel DNA. Hasil operasi DVI Polda Jatim pada hari ini Minggu tanggal 12 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 2 kantong jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 53 korban dari 67 kantong jenazah yang telah diterima. Demikian update. Kedua jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI langsung dibawa ke rumah duka di Bangkalan, Madura. Duka mendalam keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah yang sudah lebih dari 1 pekan menanti. Usai disolatkan dan didoakan, jenazah atas nama Syamsul Arifin langsung dimakamkan pada Minggu malam. Ke informasi yang lain, pergantian Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo menuai sorotan publik. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pergantian Kepala Bappenas merupakan bagian dari penyesuaian tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Berikut pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Yang pertama, bahwa sebenarnya fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian gitu, dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian. Ini tidak ada masalah karena selama ini juga Menteri Pertanian dengan Bappenas selalu berjalan beriringan.